Iya, kembali lagi dengan kami kelompok 4. Ya, kami selanjutnya akan melanjutkan materi kami dan membahas tentang turunan trigonometri. Untuk pengertiannya kami tidak ada, tapi kami akan memberikan contoh soal dan catatan penting tentang turunan trigonometri ini. Oke, langsung saja kepada catatan penting dan rumusnya tentang turunan trigonometri. Yaitu rumus catatan bahwa turunan trigonometri itu memiliki sudut, yaitu adalah sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Kosekan itu adalah seper daripada sin, sekan adalah seper cos, dan kotangan adalah seper tan. Dan tan adalah sin per cos. Nah, untuk turunannya saya akan membacakan, yaitu adalah y sama dengan sin x. Maka turunan daripada sin x ini adalah y aksen sama dengan cos x, dan y sama dengan cos x. Maka y aksen sama dengan min sin x adalah kebalikannya daripada ini. Dan y sama dengan tan x, maka y aksen sama dengan sekan kuadrat x. Dan y sama dengan cos sekan x, maka y aksen sama dengan min kosekan x dikalikan dengan kotangan x. Y sama dengan sekan x, maka y aksen sama dengan sekan x dikalikan dengan tan x. Dan y sama dengan kotangan x, maka y aksen sama dengan min kosekan kuadrat x. Itu untuk rumus catatan penting dalam turunan trigonometri ini. Oke, langsung saja kepada contoh soalnya. Contoh soal pertama nomor 1 yaitu adalah y sama dengan cos 3x. Ditanya pada saat y aksen adalah atau turunan pertamanya. Maka untuk mengerjakan pada saat soal seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah y sama dengan cos 3x, maka pada saat diturunkan nilai 3x ini akan pindah ke depan, dan nilai cos ketika diturunkan akan menjadi min sin, maka akan menjadi min 3 sin x. Untuk contoh soal nomor 2 selanjutnya, y sama dengan cos pangkat 5x, maka yang ditanya pada saat y aksen, yaitu adalah y aksen 1 atau turunan pertamanya. Maka jawabannya adalah sama seperti turunan tingkat tinggi tadi atau turunan biasanya, pangkat dikurangkan dengan 1 dan pangkat dipindahkan ke depan dan diturunkan nilai daripada cos itu. Jadi ketika itu 5 dikurangkan dengan 1, maka pangkatnya akan menjadi 4, dan 5 akan pindah ke depan jadi 5 di depan dikalikan dengan sin 4. Nah, cos diturunkan akan menjadi min sin, maka hasil akan menjadi min 5 sin 4x. Dan selanjutnya contoh soal nomor 3, y sama dengan sin dalam kurung 3x tambah 1x 3x tambah 1 dalam tutup kurung x ditambah y aksen atau turunan pertamanya. Maka jawabannya adalah y aksen sama dengan nah sin kita turunkan akan menjadi cos, dan angka yang di dalam kurung ini 3x tambah 1 kita turunkan akan menghasil 3, sebab 1 ketika diturunkan akan menjadi 0, dan 3x diturunkan akan menjadi 3, dan turunannya itu akan pindah ke depan, maka akan menjadi 3 cos 3x tambah 1 x. Itu hasilnya. Dan selanjutnya untuk contoh soal nomor 4. Contoh soalnya ini adalah y sama dengan cos 4x ditambah sin 2x. Maka yang ditanya adalah y aksennya atau turunan pertama, di mana x sama dengan v per 4. Maka y aksen sama dengan min 4 sin 4x ditambah 2 cos 2x. Kenapa seperti itu? Karena ketika diturunkan cos 4x akan menjadi min sin, dan 4-nya pindah ke depan variabel nilai 4-nya itu. Dan untuk sin sama juga, nilai 2-nya pindah ke depan, dan turunan dari sin adalah cos. Maka min 4 sin 4 v ditambah 2 cos 2 v sama dengan min 4 sin 4 dikali, jangan lupa v adalah 180 per 4 dalam permintaan tadi, ditambah 2 dikali cos 2 dikali 184. Nah, 4 dicoret akan 4 dengan 4 dicoret akan menghasilkan 1. Nah, 2 dibagi dengan 4 adalah setengah. Maka sama dengan min 4 sin 180 ditambah 2 cos 90. Jangan lupa sin 180 itu adalah
bermulai dari titik 0 dan kembali lagi di titik 0. Sedangkan cos 90 itu pada saat bermulai dari titik 1 berakhir di titik 0 pada saat sudut 90-nya. Maka min 4 dikalikan dengan 0 ditambah 2 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan tentang mengenai turunan trigonometri dan turunan tingkat tinggi untuk materi kami. Untuk lebih lanjutnya kami akan menjelaskan lagi di kelas. Sekian dan terima kasih.